Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kami di sini mohon izin untuk memaparkan tokoh-tokoh filsafat pendidikan Islam. Tokoh-tokoh filsafat pendidikan Islam ada banyak sekali dan diantaranya yaitu Al-Farabi. Al-Farabi yang dikenal di dunia barat sebagai Al-Farabius adalah salah satu filsuf besar Islam yang memiliki pengaruh signifikan dalam filsafat, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Lahir di Farab, kini wilayah Kazakhstan. Al-Farabi dianggap sebagai guru kedua setelah Aristoteles karena keahliannya dalam filsafat dan logika. Pemikiran Al-Farabi tentang pendidikan. Al-Farabi melihat pendidikan sebagai sarana utama untuk mencapai kesempurnaan manusia, baik secara individu maupun kolektif, dalam rangka menciptakan masyarakat yang ideal. Tujuan pendidikan menurut Al-Farabi yaitu untuk mencapai kebahagiaan tertinggi atau as-sa'adah. Al-Farabi berpendapat bahwa tujuan akhir pendidikan adalah membantu manusia mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu kebahagiaan intelektual dan spiritual, kesempurnaan akhlak dan akal. Pendidikan harus membentuk manusia yang memiliki karakter moral atau akhlak mulia dan kemampuan intelektual tinggi, menciptakan masyarakat yang ideal. Pendidikan berfungsi untuk membuat masyarakat yang harmonis, adil, dan beradab yang disebutnya sebagai Al-Madinah Al-Fadilah, kota utama atau masyarakat yang ideal. Konsep masyarakat ideal atau Al-Madinah Al-Fadilah dalam karya monumental Ahlal Madinah Al-Fadilah, pandangan tentang penduduk kota utama, Al-Farabi menjelaskan bahwa masyarakat ideal adalah masyarakat yang diatur oleh pemimpin yang bijaksana dan berpendidikan. Pendidikan memainkan peran utama dalam mencetak pemimpin yang memahami hukum alam dan wahyu, serta membawa rakyatnya kepada kebahagiaan. Pentingnya guru. Peran guru sebagai pemimpin. Guru adalah figur sentral dalam pendidikan, bukan hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing moral. Untuk karakter guru, guru harus memiliki ilmu yang luas, berkarakter mulia, dan mampu menjadi teladan bagi murid. Guru juga harus memahami psikologi anak untuk menerapkan metode pengajaran yang sesuai. Tahapan pendidikan. Al-Farabi membagi pendidikan menjadi beberapa tingkatan yang sesuai dengan perkembangan manusia. Pertama yaitu pendidikan dasar, ditekankan pada pembentukan moral dan pengenalan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Untuk pendidikan menengah, mengembangkan kemampuan logika, bahasa, dan keterampilan berpikir kritis. Untuk pendidikan tinggi difokuskan pada filsafat dan penguasaan ilmu-ilmu khusus untuk mencapai kebijaksanaan atau hikmah. Pendidikan holistik, akal dan agama. Al-Farabi menekankan pentingnya integrasi antara ilmu rasional atau akal dan ilmu wahyu atau agama dalam pendidikan. Pendidikan akal meliputi logika, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Sementara pendidikan agama meliputi pembentukan spiritual dan moral. Metode pendidikan. Menurut Al-Farabi, pembelajaran itu bertahap. Materi pelajaran harus diberikan secara bertahap sesuai dengan kapasitas intelektual siswa. Dialog dan diskusi. Al-Farabi mendukung metode pembelajaran melalui dialog untuk mengembangkan pemahaman mendalam. Pengalaman praktis. Pembelajaran harus mencakup teori dan praktek untuk membentuk keterampilan dan wawasan yang seimbang.
Adapun karya-karya Al-Farabi yang relevan dengan pendidikan Al-Madinah Al-Fadilah atau pandangan tentang penduduk kota utama, membahas konsep masyarakat ideal dan peran pendidikan dalam mencapainya. Kitab Al-Musiqa Al-Kabir atau kitab musik besar, selain membahas teori musik juga mengandung wawasan tentang pengaruh musik dalam pendidikan moral dan emosional. Dalam kitab Risalah tentang akal menguraikan hubungan antara akal dan wahyu serta implikasinya dalam pendidikan. Warisan Al-Farabi. Pemikiran Al-Farabi tentang pendidikan terus relevan hingga saat ini, terutama konsepnya tentang integrasi ilmu dan agama, serta pentingnya pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Beliau meletakkan dasar bagi pemikiran filsafat dan pendidikan dalam tradisi Islam yang terus dikembangkan oleh para cendekiawan setelahnya. Yang kedua yaitu Ibnu Sina, yang dikenal di dunia barat sebagai Avicenna, adalah salah satu tokoh besar dalam filsafat, kedokteran, dan pendidikan Islam. Beliau berasal dari Persia, kini wilayah Uzbekistan, dan dianggap sebagai salah satu cendekiawan paling berpengaruh dalam tradisi intelektual Islam dan Barat. Pemikiran Ibnu Sina tentang pendidikan. Ibnu Sina memberikan perhatian besar pada pendidikan, terutama dalam konteks perkembangan manusia, baik secara intelektual maupun moral. Berikut adalah beberapa gagasan pentingnya. 1. Tahapan pendidikan berdasarkan usia. Ibnu Sina mengusulkan bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan anak sesuai dengan tahapan usia mereka. Usia 0-6 tahun fokus pada pengenalan nilai-nilai moral dan dasar-dasar agama, bermain sebagai bagian penting dari perkembangan fisik dan emosional. Untuk usia 7-14 tahun, pendidikan formal dimulai dengan penekanan pada hafalan, pembelajaran bahasa, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Pentingnya disiplin dalam belajar dan pengembangan adab. Untuk usia 15 tahun ke atas, pendidikan lebih bersifat spesialisasi sesuai dengan minat dan bakat siswa. Penekanan pada filsafat, logika, dan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam. 2. Yaitu tujuan pendidikan. Untuk mencapai kesempurnaan diri, pendidikan harus membantu individu mencapai kesempurnaan akal, moral, dan spiritual. Keseimbangan antara akal dan agama. Ilmu pengetahuan dan agama harus berjalan seiring untuk menciptakan individu yang harmonis, serta mempersiapkan individu untuk kehidupan sosial. Pendidikan harus mempersiapkan individu menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan mampu memberikan manfaat. Yang ketiga, metode pendidikan. Pembelajaran melalui pengalaman. Ibnu Sina menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam pembelajaran untuk memperoleh pemahaman. Peran guru. Guru adalah pembimbing moral dan intelektual. Guru harus memiliki karakter yang baik karena mereka menjadi teladan bagi siswa. Pengajaran secara bertahap. Pengajaran harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kesiapan siswa. 4. Pendidikan moral dan spiritual. Ibnu Sina menekankan pentingnya pendidikan moral sejak usia dini. Anak-anak harus diajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Spiritualitas juga menjadi bagian penting di mana tujuan akhir pendidikan adalah mendekatkan diri kepada Allah. Karya-karya Ibnu Sina yang terkait dengan pendidikan yaitu kitab Asy-Syifa atau kitab penyembuhan, sebuah ensiklopedia filsafat yang mencakup logika, ilmu alam, matematika, dan metafisika. Yang kedua, kitab Najat atau kitab keselamatan, berisi tentang filsafat dan etika, termasuk gagasannya tentang pendidikan moral. Yang ketiga, Risalah Fitarbiyah, yaitu mengulas metode pendidikan dan pengembangan manusia. Warisan Ibnu Sina dalam pendidikan.
Pemikiran Ibnu Sina tentang pendidikan tidak hanya mempengaruhi dunia Islam, tetapi juga menjadi landasan bagi perkembangan pendidikan di dunia Barat, khususnya pada masa Renaissance, integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, serta perhatian pada perkembangan anak menjadi warisan penting yang relevan hingga saat ini. Yang ketiga yaitu Al-Ghazali. Imam Ghazali adalah salah satu ulama filsuf dan sufi terbesar dalam tradisi Islam. Beliau dikenal dengan gelar Hujjatul Islam, bukti Islam, karena kontribusinya yang luas dalam berbagai bidang ilmu, termasuk filsafat, teologi, tasawuf, dan pendidikan. Pemikirannya tentang pendidikan sangat mendalam, berfokus pada integrasi antara ilmu pengetahuan, agama, dan pembentukan moral. Pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan. Al-Ghazali melihat pendidikan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat. Beliau menekankan keseimbangan antara ilmu agama, ilmu dunia, dan pembentukan akhlak. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali yaitu untuk mengenal Allah dan mencapai kebahagiaan akhirat. Pendidikan bertujuan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai kebahagiaan yang abadi. Yang kedua, pembentukan akhlak mulia. Pendidikan harus membentuk karakter manusia agar memiliki akhlak yang luhur. Yang ketiga, keseimbangan ilmu dan amalan. Ilmu tidak hanya untuk diketahui, tetapi juga untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ilmu dalam pendidikan. Ilmu yang wajib dipelajari atau fardu ain itu dan fardu kifayah. Fardu ain yaitu ilmu yang wajib bagi setiap individu, seperti ilmu agama, fikih, tauhid, dan tasawuf. Yang fardu kifayah yaitu ilmu yang wajib dipelajari sebagian orang untuk kemaslahatan umat, seperti kedokteran, matematika, dan ilmu politik. Ilmu yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Al-Ghazali menekankan pentingnya mempelajari ilmu yang bermanfaat dan menghindari ilmu yang tidak memberikan manfaat dan memberikan kebingungan dan tidak mendekatkan diri kepada Allah. Peran guru dalam pendidikan. Guru adalah sebagai teladan. Guru harus memiliki akhlak yang baik karena mereka menjadi panutan bagi murid. Sifat-sifat guru. Guru harus bersikap sabar, ikhlas, rendah hati, dan memiliki kecintaan terhadap murid. Tanggung jawab guru. Guru bertanggung jawab tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membimbing murid menuju pemahaman spiritual dan moral. Yang keempat, metode pendidikan menurut Al-Ghazali. Pendidikan mulai pengajaran dan keteladanan. Murid belajar dari apa yang diajarkan oleh guru dan dari perilaku guru itu sendiri. Pendidikan berbasis hati. Al-Ghazali percaya bahwa hati adalah pusat pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu membersihkan hati dari penyakit-penyakit rohani seperti iri hati, kesombongan, dan cinta dunia. Pengulangan dan pengamalan. Pengulangan penting untuk memastikan pemahaman dan ilmu harus diamalkan agar tidak hanya menjadi teori. Tahapan-tahapan pendidikan. Masa kanak-kanak, pendidikan harus dimulai sejak dini dengan menambahkan nilai-nilai agama dan akhlak. Masa dewasa, fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan persiapan menghadapi kehidupan masyarakat. Pendidikan seumur hidup. Al-Ghazali menekankan pentingnya belajar sepanjang hayat. Karya-karya Al-Ghazali tentang pendidikan. Pertama yaitu Ihya Ulumuddin. Karya ini mencakup pandangan Al-Ghazali tentang pendidikan, akhlak, tasawuf, dan kehidupan spiritual. Ayyuhal Walad, sebuah risalah yang berisi nasihat pendidikan untuk pembentukan karakter dan akhlak mulia. Mizanul Amal, yaitu membahas hubungan antara ilmu, amal, dan etika. Prinsip-prinsip pendidikan Al-Ghazali. Yang pertama, itu ilmu dan akhlak tidak bisa dipisahkan. Pendidikan harus mengintegrasikan penguasaan ilmu dengan pembentukan akhlak. Yang kedua, pendidikan sebagai jalan spiritual. Tujuan pendidikan adalah mencapai pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafas dan kedekatan kepada Allah.
Ketiga, harmonisasi antara dunia dan akhirat. Pendidikan harus mencakup aspek dunia dan ukhrawi secara seimbang. Terakhir, warisan Al-Ghazali dalam pendidikan. Pemikiran Al-Ghazali memberikan pengaruh besar dalam tradisi pendidikan Islam. Integrasi antara ilmu, agama, dan akhlak yang beliau ajarkan menjadi model pendidikan yang relevan hingga hari ini. Konsepnya tentang pentingnya mendidik hati, jiwa, dan pikiran, memberikan panduan yang holistik untuk pendidikan manusia. Yang terakhir yaitu pemikiran Ibnu Khaldun. Nama lengkap dari Ibnu Khaldun yaitu Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Adalah seorang filsuf, sejarawan, sosiolog, dan ekonom asal Tunisia yang dikenal sebagai bapak sosiologi modern. Dalam konteks pendidikan, pemikirannya sangat penting karena ia menekankan hubungan antara pendidikan, masyarakat, dan perkembangan manusia. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan. Ibnu Khaldun membahas pendidikan sebagai salah satu aspek penting dalam pembentukan peradaban. Dalam karyanya, terutama Muqaddimah, ia memberikan pandangan mendalam tentang tujuan, metode, dan prinsip-prinsip pendidikan. Untuk tujuan pendidikan. 1. Pembentukan karakter dan akhlak. Pendidikan harus membantu individu membentuk akhlak mulia dan kepribadian yang baik. Yang kedua, penguasaan ilmu pengetahuan. Pendidikan bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan individu dan masyarakat. Yang ketiga, persiapan untuk kehidupan sosial. Pendidikan harus mempersiapkan individu untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan peradaban. Konsep pendidikan dan ilmu. Ilmu sebagai hasil peradaban. Ibnu Khaldun menekankan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan sangat terkait dengan perkembangan peradaban. Masyarakat maju cenderung menghasilkan lebih banyak ilmu pengetahuan. Klasifikasi ilmu. Ia membagi ilmu menjadi dua. Ilmu nakli atau ilmu agama berasal dari wahyu seperti tafsir, hadis, fikih, dan teologi. Yang kedua, ilmu akli atau ilmu rasional. Diperoleh melalui akal dan pengalaman seperti matematika, fisika, kedokteran, dan filsafat. Keduanya dianggap penting dan harus diajarkan secara seimbang. Metode pendidikan. Pembelajaran bertahap. Ibnu Khaldun percaya bahwa pengajaran harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari konsep-konsep dasar sebelum masuk ke materi yang lebih kompleks. Selanjutnya, penghafalan dan pemahaman. Ia mengkritik metode pengajaran yang hanya fokus pada hafalan tanpa pemahaman. Pendidikan harus mendorong murid untuk memahami dan mengaplikasikan ilmu. Selanjutnya, latihan praktis. Beliau menekankan pentingnya pengalaman praktis dan dalam pendidikan, terutama dalam bidang keterampilan dan profesi. Selanjutnya, lingkungan yang mendukung. Lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi sangat mempengaruhi efektivitas pendidikan. Untuk peran guru, guru adalah sebagai teladan. Guru harus menjadi contoh yang baik bagi murid, baik dalam perilaku maupun dalam keilmuan. Hubungan guru dan murid. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara guru dan murid untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Sikap guru. Guru harus menghindari sikap keras atau maksa karena hal itu dapat mempengaruhi psikologis murid untuk menghambat proses belajar. Tahapan pendidikan. Masa kanak-kanak. Pendidikan pada masa ini harus menanamkan nilai-nilai moral, agama, dan adab. Masa dewasa. Fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan yang lebih spesifik, sesuai dengan minat dan bakat murid. Pendidikan seumur hidup. Ibnu Khaldun percaya bahwa belajar adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup. Kritik terhadap pendidikan pada zamannya. Metode yang terlalu kaku. Ia mengkritik pendidikan yang hanya berfokus pada hafalan teks tanpa pemahaman. Sistem yang tidak sesuai dengan realitas. Pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Karya Ibnu Khaldun yang relevan dengan pendidikan, yaitu Muqaddimah, sebuah karya monumental yang membahas sejarah, sosiologi, dan dinamika peradaban termasuk pandangannya tentang pendidikan. Kitab Al-Ibar membahas sejarah umat manusia dengan fokus pada hubungan antara pendidikan, budaya, dan perkembangan masyarakat. Prinsip-prinsip pendidikan Ibnu Khaldun. Pendidikan berbasis realitas sosial.
Pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari. Keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Pendidikan harus mencakup ilmu-ilmu agama dan nasional untuk membentuk individu yang utuh. Belajar dengan pemahaman. Pendidikan harus mendorong pemahaman mendalam, bukan sekedar hafalan. Adapun warisan Ibnu Khaldun dalam pendidikan yaitu pemikiran Ibnu Khaldun memberikan dasar bagi perkembangan teori pendidikan modern, terutama dalam pendidikan yang holistik dan berbasis masyarakat. Konsepnya tentang pentingnya relevansi pendidikan dengan kehidupan. Kebutuhan masyarakat masih sangat relevan hingga saat ini. Demikian makanan dari kami. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.